Saya selalu menitipkan di setiap album saya itu irama-irama khas kita orang Manggarai. Kalau kita hitung Pak dari sejak 2006 kan sampai 2000 sekarang 2020 lah ya Pak, anggaplah masih 2020. Itu sudah berapa lagu yang diciptakan itu Pak? Yang saya ciptakan lagu memang yang saya ciptakan lagu-lagu yang saya ciptakan memang banyak. Yang saya masukkan di YouTube itu kurang lebih ada 38 lagu sekarang yang ada. Tapi sebenarnya lagu-lagu yang saya ciptakan itu sebenarnya banyak. Dalam artian lagu-lagu untuk kepentingan saya, untuk keperluan saya pribadi, dan juga untuk permintaan-permintaan orang lain saya sudah buat. Juga untuk keperluan-keperluan gereja banyak. Dan juga masih banyak lagu-lagu yang masih antri di saya yang saya siapkan begitu, untuk YouTube. Ya. Itu kan tadi Bapak menyampaikan bahwa sejak 2006 sampai 2020 itu sudah banyak karya yang dihasilkan. Itu bagaimana sih Pak? Kok bisa inspirasi itu kayak itu muncul gitu? Itu bagaimana sih Pak prosesnya begitu? Sepanjang yang Bapak alami selama ini. Baik, kalau kembali kepada inspirasi, memang kembali kepada isi atau perasaan kita masing-masing ya, isi atau perasaan kita sebagai seniman, semacam para pencipta puisi, ya, membuat cerpen, itu kembali kepada isi hatinya. Dia mau menyampaikan apa, dia mau memberikan pesan apa untuk sesamanya. Jadi itu kembali kepada inspirasi bahwa apa kata hati kita pada saat itu, apa kata hati, ungkapan perasaan kita pada saat itu terhadap realitas itu, terhadap peristiwa saat ini. Itu sebenarnya inspirasi. Lalu kemudian memang ya kurang lebih sama seperti kita membuat cerpen lah, membuat puisi. Kita merangkai kata-kata. Hanya bahwa sekarang menciptakan lagu itu kan tidak hanya sebatas merangkai kata-kata, merangkai kata-kata ini, tetapi harus dibarengi dengan nada-nada begitu. Nah, kembali kepada merangkai, kalau para sastrawan termasuk Silvian juga kan biasa membuat puisi ya. Sedikit jadi Pak. Kalau kalian kan hanya sebatas merangkai kata-kata yang indah, membuat syair-syair, lirik-lirik puisi, tapi sampai pada tahap merangkai atau menulis dalam bentuk angka, dalam bentuk not-not atau nada-nada, kan tidak sampai di situ. Kalau kami kan sudah sampai di situ, dan kami para pencipta lagu itu kan sungguh berhati-hati untuk merangkai nada-nada ini, karena kurang lebih kami harus berpikir begini, ini lagunya tema apa? Ini lagu tema sedih atau tema girang atau tema ya kurang lebih seperti itu ya. Kita harus pertimbangkan baik-baik. Ini lagu saya mau sampaikan dalam tataran apa? Apakah ini sedih? Apakah ini gembira? Maka dengan demikian kita harus merangkai nadanya sesuai dengan tema itu juga. Kalau saya sendiri sungguh berhati-hati dengan ini. Kalau memang temanya sedih, ya paling tidak saya harus menciptakan atau membuat notasi-notasi apa yang saya harus bangun di sana. Kalau memang temanya girang, maka saya harus menulisnya dengan notasi apa untuk tema girang. Lalu kembali kepada iramanya, irama-irama lagu itu, apakah iramanya cepat, iramanya lambat, harus dipertimbangkan juga. Tapi kembali kepada itu, bahwa bagaimana sih prosesnya? Ya prosesnya seperti itu. Memang yang paling bagus itu kita harus menciptakan syairnya dulu, liriknya, puisinya. Lalu kemudian kita harus berpikir, ya untuk puisi ini, kata-kata ini, isi kata-kata ini sampai dengan para klimaksnya, ya kembali pada klimaks. Dalam puisi juga kan ada klimaksnya, ada puncaknya. Demikian juga dalam lagu, maka ada klimaksnya. Maka klimaksnya lagu ini harus dengan notasi apa? Puncaknya lagu ini harus dengan notasi apa? Harus dipertimbangkan dengan baik. Iya. Berarti kurang lebih dari seperti itu jawaban saya ya. Tahapannya saya bisa ringkas kurang lebih seperti ini Pak. Ada inspirasi, lalu inspirasi ini kemudian diterjemahkan ke dalam syair, lalu kemudian dicari bentuk yang sesuai untuk menyampaikan pesan dari syair-syair itu seperti apa. Kurang lebih begitu ya Pak ya.
Iya, 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 iya. Nah, Karena ya saya lanjut karena dalam dunia musik sebenarnya juga terkhusus saya tidak tahu teman-teman lain pencipta lagu lain. Sebenarnya notasi-notasi itu kan ada bidangnya masing-masing atau ada bagiannya masing-masing sebenarnya. Note me-nya cocoknya apa? Orang hmm, bilang tuh note me kan kalau diakhiri dengan note me itu kan nada-nada harapan. iya, Kalau iya. dinominasi dengan nada-nada la itu berakhir dengan nada itu kan nada-nada sedih. Kalau not soul itu kan berakhir itu nada-nada yang agung orang bilang ya seperti itu. Jadi teringat Kalau lagi not saya do itu kan materi-materi dulu. macam lagu Indonesia Raya. Macam lagu Indonesia Raya berakhir dengan not do so so sol fa mi re do itu kan diakhiri dengan nada sempurna nada do. Kami pencipta lagu mempertimbangkan sekali dengan baik yang ini. Baik. Jadi setiap nada itu mewakili apa namanya arti tertentu lah ya Pak ya seperti itu. Iya, 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 Nah, iya. tadi Bapak sudah jelaskan panjang lebar mengenai bagaimana lagu itu diciptakan, apa-apa yang menjadi pertimbangan. Terus dari karya Bapak sendiri, apa yang menjadi ciri khas yang menjadi pembeda dengan karya-karya pemusik pada umumnya? Gitu. Baik, sebenarnya saya harus berangkat dari sesama kita orang Manggarai ya. Ya, Sebenarnya saya jujur juga katakan tidak jauh berbeda juga dengan teman-teman lain yang ada di Manggarai, terkhusus yang memang konsen betul menciptakan lagu-lagu Manggarai dalam bahasa Manggarai. Tidak jauh berbeda dengan mereka, sama sih kita menggunakan bahasa daerah yang sama, juga aliran musik yang sama. Tapi kembali kepada apa namanya hal-hal sederhana tadi, yang menurut saya memang hal sederhana itu yang mungkin membedakan kami. Misalnya saya sangat mempertimbangkan sekali nada-nada akhir dalam lagu saya. Misalnya ada beberapa lagu saya yang memang saya akhiri dengan nada sol, itu kan jarang sekali didengar dari lagu-lagu teman-teman lain di Manggarai. Mungkin ada sih, tapi mungkin satu dua saja kami yang memperhatikan itu. Tapi sebenarnya ini adalah ciri khas kita orang Manggarai juga, diakhiri dengan nada sol. Kebanyakan orang kan mengakhiri lagu dengan nada do. Itu yang mungkin membedakan saya dengan mereka. Lalu berikut, saya juga dalam setiap album saya, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir kemarin itu, saya selalu memperhatikan beat-beat atau irama. Ya, saya tidak terpengaruh oleh irama-irama lain. Saya selalu menitipkan di setiap album saya itu irama-irama khas kita orang Manggarai. Baik, irama-irama khas di Manggarai itu diantaranya yang misalnya di album pertama dulu saya menciptakan lagu, di antaranya itu ada lagu-lagu yang memang khas berirama kita orang Manggarai. Misalnya lagu Tradition of Morris Kranskam itu, lagu itu kan berirama sanda yang dipercepat atau terkesan dengar semacam irama danding begitu. Lagu Today Son of Morris Kranskam dan seterusnya. Lalu di sana juga saya juga menitipkan lagu yang memang berirama khas orang Manggarai, yaitu sanda, tak 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 ya semacam hentakan-hentakan kaki kita orang Manggarai ketika kita menghentakkan sanda di dalam rumah adat itu. Jadi saya menitipkan lagu-lagu seperti itu dengan irama khas seperti itu di album pertama. Di album kedua lebih khas juga. Di album kedua saya juga lebih khas karena di sana saya menciptakan beberapa lagu dengan irama empata di sana. Ada irama empata di sana yang kita orang Manggarai Barat, orang Manggarai, Lembor khususnya juga mengenal itu sebagai tatar. Yang sebenarnya irama itu jarang kita dengar. Irama ambata. Misalnya lagu saya yang berjudul Bieng Geluk itu dengan irama ambata. Lagunya begini. Bieng Geluk Bailta. Itu lagu ciptaan saya sendiri. Itu kan irama khas kita orang Manggarai. Dalam hasil penelitian saya ini termasuk lagu irama-irama kita orang Manggarai.
na 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 na, itu kan irama-irama kita orang Manggarai. Ada lagu judul Biengluk, lagu Natal itu juga ada lagu Naring. Lagu Naring itu irama Bata juga lagunya. Ah, eh, Naring Lami, dan seterusnya. Itu lagu irama 4, itu album kedua. Jadi dalam setiap album saya atau dalam setiap karya saya selalu menitipkan beberapa lagu yang memang khas dalam artian khas dalam irama dan juga khas dalam artian nada. Dalam artian nada, khas dalam artian nada, salah satu contohnya bahwa saya selalu mempertimbangkan nada-nada akhir dari lagu itu. Manggarai punya itu saya akhiri dengan nada sol. Dalam waktu dekat juga saya akan meluncurkan lagu yang memang berakhir dengan nada re. Itu sebenarnya kita orang Manggarai banyak sekali lagu-lagu yang memang jarang kita dengar dari daerah-daerah lain. Kita orang Manggarai kaya sebenarnya, diakhiri dengan nada re, diakhiri dengan nada sol, itu jarang. Tapi kalau lagu-lagu yang berakhir dengan nada do banyak sekali, banyak nada do, biasa saja itu. Tapi kita orang Manggarai sebenarnya khas dengan nada-nada seperti itu. Dan memang bagus, kita orang Manggarai juga sangat mempertimbang orang tua kita Manggarai, sepantau saya, ini juga pendapat saya ya. Orang tua kita Manggarai sangat mempertimbangkan, walaupun mereka tidak sadar. Iya. Kalau mereka sedih, mereka nyanyikan dengan nyanyian. Memang kita dengar sedih dan nada-nadanya, nada di domisili nada-nada la sedih, tidak sembarang. Ya, betul kita orang Manggarai. Demikian juga nada-nada lain, lagu-lagu lain yang memang khas kita orang Manggarai. Dalam Dere Serani itu juga tampak sekali lagu-lagu itu yang memang ada yang berakhir dengan re, ada yang berakhir dengan sol, begitu. Lalu pada album ketiga kemarin juga saya menitipkan lagu-lagu yang memang berirama khas orang Manggarai, lagu-lagu yang berirama khas Manggarai dan juga nada-nada yang berakhir dengan sol. Misalnya lagu Bapa Kami yang saya ciptakan, saya akhiri dengan nada sol. Amen. Do sol. Kalau biasa kan orang tutup kan dengan nada do. Amen. Tapi kan saya menciptakannya dengan nada sol, mengakhirinya dengan nada sol. Amen. Itu kan khas-khas kita orang Manggarai. Kadang menutupnya dengan nada sol, kadang orang kenapa begini? Ya begitulah. Gitu. Lalu kita orang Manggarai, termasuk saya juga sering juga memperhatikan betul dalam menciptakan lagu itu nada-nada itu dibangun dengan nada-nada apa? Nada-nada apa? Misalnya di domisili dengan nada do re mi sol la, tanpa si tanpa fa. Kalau dengan si fa itu kan sudah gaya-gaya Jawa, peloknya Jawa. Sudah gaya-gaya ke Manggarai Timur. Kalau Manggarai Timur kan juga ada itu. Do mi fa mi do si, do mi fa mi do si. Itu gaya-gaya orang Manggarai Timur. Kalau saya ada sih juga lagu-lagu yang saya buat seperti itu ya, kembali kepada Manggarai Barat, Manggarai Timur. Kalau kembali itu juga menurut saya itu tidak penting ya, bahwa berdasarkan orang bilang wenelu kita orang Manggarai, kita semua sudah orang Manggarai. Mungkin secara administratif kita katakan bahwa kita di Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai Tengah, tidak. Itu mungkin secara administratif, tapi secara menurut saya ya, ini menurut saya secara wenelu kita ini semua sesama Manggarai, sedaratan tanah Manggarai, kita sama semuanya sudah ya. Begitu. Itu komentar saya berkaitan dengan kembali kepada apa perbedaan karya-karya saya dengan karya orang lain. Sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya ada hal-hal dasar, hal-hal sederhana yang sedikit membedakan saya dengan mereka, terutama nada-nada akhir itu, lalu irama-irama lagu, sangat dipertimbangkan ya Pak ya. Kadang juga ya nada-nadanya itu dan juga irama-irama lagu itu. Baik.